Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Permatasari, mahasiswa keperawatan semester 6 STIK Makassar. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit meningitis dan juga dikaitkan dengan teori dari Immanuel M. King. Meningitis adalah inflamasi yang terjadi pada meningit otak dan medula spinalis. Gangguan ini biasanya merupakan komplikasi bakteri atau infeksi sekunder seperti pneumonia, endokarditis, atau osteomyelitis. Yang pertama yaitu meningitis bakteri. Organisme yang paling sering pada meningitis bakteri yaitu pertama ada Haemophilus influenza, yang kedua ada Streptococcus pneumonia, yang ketiga ada Neisseria meningitidis, dan yang keempat ada Staphylococcus aureus. Yang kedua yaitu meningitis virus. Tipe meningitis ini juga sering sebagai aseptic meningitis. Meningitis ini terjadi sebagai akibat dari berbagai macam penyakit virus yang meliputi measles, mumps, herpes simplex, dan herpes zoster. Terjadi pada penderita meningitis yaitu yang pertama ada demam yang merupakan gejala awal, yang kedua nyeri kepala, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat kejang umum, dan pada keadaan lebih lanjut dapat menyebabkan penurunan kesadaran sampai dengan koma. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Immanuel M. King yang mengatakan bahwa dengan teori yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu aksi, reaksi, dan juga interaksi yang membentuk hubungan individu dengan individu lain untuk mempertahankan adaptasi positif terhadap lingkungannya, maka dapat dilakukan beberapa intervensi kepada pasien meningitis. Yang pertama yaitu sebelum melakukan tindakan kita harus selalu menjelaskan prosedur serta tujuan dilakukan tindakan itu. Kemudian memberikan edukasi kepada keluarga klien dalam memenuhi kebutuhan terhadap klien meningitis itu sendiri. Terus juga memberikan pemahaman kepada keluarga klien bahwa keluarga klien harus tetap ada di samping klien selama klien menjalani pengobatan. Yang ketiga juga itu memberikan juga edukasi kepada klien penderita meningitis apa-apa saja yang dapat dilakukan secara mandiri sehingga sehingga klien bisa merasa bahwa klien tidak terlalu merepotkan keluarganya. Kemudian juga memberikan kebebasan kepada klien untuk memilih kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan secara mandiri, tetapi dilihat dulu apakah kegiatannya itu tidak membahayakan kesehatan klien atau tidak, dan jika itu membahayakan kita berikan lagi edukasi bahwa kegiatan itu tidak boleh dilakukan karena akan membahayakan kesehatan. Tapi jika kegiatannya itu dalam proses melakukan tindakannya itu tidak membahayakan kesehatan, maka kita bolehkan saja klien untuk melakukan itu, tapi tetap dalam pengawasan dari kita sebagai perawat ataupun tenaga medis yang lain. Kemudian juga tetap melakukan kolaborasi dengan baik itu dokter, gizi, atau petugas kesehatan lainnya dalam memberikan perawatan yang lebih maksimal kepada klien. Dan juga tetap mengusahakan membuat klien itu tetap merasa nyaman, begitupun dengan keluarga klien.